Assalamualaikum, terima kasih Matur Suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu mendapatkan keberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin Astungkar. Oke? Tetap di Taman Singasana Tabanan Bali, kita akan membacakan cerpen dari buku antologi cerpen Juwita yang Terukir, Bunga Ibu yang Mekar di Padang Gersang Jiwa, publishernya Alineaku. Tentang seorang bidadari kecil. Yuk, let's go. Nirvanaku, karya Wilma Kayami. Terima kasih ya Mbak Wilma. Bidadari kecil mungil yang hadir untuk menyelamatkan hidupku. Nirvana. Begitulah kami memanggilnya. Dia menyelamatkan hidupku sejak hari pertama aku melihat dua garis itu. Sebelumnya aku adalah seorang suicide attempt. Bahasanya apa ya? Sebelumnya aku adalah seorang suicide attempt survivor yang masih sering mempertanyakan arti hidupku. 2 tahun yang lalu aku sempat dirawat di salah satu rumah sakit umum di Provinsi Pulau Jawa dengan diagnosis persistent depressive disorder atau depresi kronis. Saat itu aku harus menjalani terapi elektrokonvulsif ECT sebanyak 3 kali dalam seminggu. Beberapa bulan kemudian kondisiku mulai membaik. Tetapi kalimat hidupku tidak berguna masih terngiang dalam benakku. Aku mulai menjalani hidup dengan seenaknya, seperti seseorang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Singkat cerita, aku memutuskan untuk menata kembali hidupku saat ini dari awal. Aku mulai kembali berdoa, memohon ampun dan meminta petunjuknya agar aku bisa bertahan di dunia ini yang sangat kejam ini. Doaku pun terjawab. Rahimku diberkahi. Rasa syukur dan haru saat aku melihat tespek dengan 2 garis itu. Sudah lama aku sangat mendambakan seorang anak perempuan. Bahkan aku tidak peduli dengan laki-laki yang masih terperangkap dalam masa mudanya dan belum siap memikul tanggung jawab sebagai suami bagiku dan ayah bagi anak kami. Aku harus sehat dan bahagia agar janinku juga merasakan hal yang sama. Pikirku. Sekarang aku tidak lagi mempertanyakan hidupku, apa arti hidupku. Karena ada seseorang yang harus aku rawat. Hidupku baik-baik saja. Hingga aku dengan tidak sengaja membaca pesan singkat di HP, di handphone milik suamiku. Tubuhku bergetar. Air mata membasahi pipiku. Aku pikir masa muda hanyalah tentang nongkrong bersama teman-teman sembari main game seperti PUBG. Tidak pernah terpikir olehku tentang adanya perempuan lain. Aku kembali mempertanyakan diriku, apa yang kurang dariku? Apa karena aku lebih memperhatikan anak kami? Apakah salah jika aku ingin memberikan yang terbaik untuk anak kami? Atau mungkin aku terlalu berlebihan memerankan peran sebagai seorang ibu dan dia masih terperangkap dalam masa mudanya. Dia berusaha menjelaskan semua yang terjadi tetapi kepercayaanku kepadanya sudah terkikis habis. Emosiku bergejolak, ingin sekali aku meninggalkan dia dan hanya menambah sakit hatiku dan mentalku. Ketika aku terbaring dan melihat wajah mungil yang tertidur pulas di sampingku, rasanya tidak adil jika aku harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tahu alasan bertahan demi anak adalah alasan yang sangat klise. Tapi aku sungguh ingin bertahan dan juga bahagia demi anakku. Caranya?
Aku pulang ke rumah orang tuaku meluapkan kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan dalam pelukan kedua orang tuaku, dan lalu aku kembali memeluk anakku. Dengan tentu saja harus tersenyum mereka. Aku memaafkan suamiku yang sudah berjanji tidak mengulanginya lagi, tapi itu sih terserah dia ya, pikirku. Tidak lama kemudian aku mengandung anak yang kedua. Nirvana waktu itu masih berusia 6 bulan. Ketika kandunganku memasuki bulan pertama, aku menunjukkan hasil tes pack kepada suamiku di bandara. Tepat sebelum keberangkatannya keluar kota untuk menyelesaikan studinya. Melihat respon suamiku, aku bingung harus bahagia atau sedih. Jujur, berat untuk aku menanggung kehamilan ini sendirian. Berbagai pikiran negatif terlintas begitu saja. Bagaimana jika dia di sana bermain gila dengan wanita lain? Bagaimana jika aku tidak sanggup menjaga Nirvana dan janinku? Dan itu seperti terasa dia akan meninggalkan aku sendirian. Sejak keberangkatannya, kami sering bertengkar, bahkan lebih sering. Nirvana lebih sering melihat air mataku daripada senyumanku. Aku sedih melihat Nirvana dan memikirkan janinku yang juga mungkin ikut sedih di dalamnya. Tiada hari tanpa bertengkar, hingga akhirnya pertengkaran ini memuncak setelah 2 bulan kemudian. Aku tidak sanggup lagi jika harus menanggung semuanya ini sendiri. Tidak ada tempat untukku mengadu. Aku lebih dekat dengan kegelapan sama seperti sebelum Nirvana hadir dalam kehidupanku. Satu hal yang aku tahu adalah aku harus keluar dari keterpurukan ini. Malam itu aku menggendong Nirvana sambil mengusap air mata yang terus mengalir. Aku membawanya pulang ke rumah orang tuaku. Pulang ke rumah rasanya melegakan. Tapi aku lebih sering mengurung diri di dalam kamar dan ibu serta adik-adik yang membantu mengurus Nirvana. Sudah, sekarang lupakan saja dia. Fokuslah sama dirimu sendiri dan Nirvana. Toh nanti kalau dia pulang, pulangnya akan ke kamu dan ke Nirvana. Ucap ayahku. Aku memang tidak memberitahukan keluargaku tentang kehamilan keduaku ini karena menunggu keputusan dari suami. Akhirnya di bulan keempat, perutku berkontraksi. Dan aku memberitahukan kepada ibu kalau aku sedang mengandung anak kedua. Ibu kaget dan segera membawaku ke IGD. Ibu memarahiku karena tidak memeriksakan kandunganku selama ini. Dan ternyata kandunganku lemah. Perutku semakin sering terasa nyeri dan harus banyak beristirahat. Fisikku beristirahat ketika aku sedang tertidur. Sedangkan hati dan pikiranku beristirahat setiap kali aku menatap Nirvanaku. Nirvana selalu bisa membuatku berdiri dan menegakkan pundakku. Aku membutuhkan ibuku untuk bersandar dan Nirvana membutuhkan ibunya untuk bersandar. Sampai akhirnya aku bisa melewati masa kehamilanku yang penuh dengan drama. Dan putri kedua kami lahir, Dwivena. Dia lahir dengan sehat dan disambut oleh keluarga besar. Ya, meskipun berat, menjadi seorang ibu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam kehidupanku. Semoga bahuku bisa sekuat bahu ibuku. Menjadi tempat berpulang untuk anak-anakku. Wow. Semoga ya, amin astungkara. Begitulah hebatnya ibu, kuatnya ibu, tegarnya ibu ya. Kok makhluk yang bernama ibu ini, apa ya, hebat sekali ya. Kuat luar dalam. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah yang kau berikan kepada makhluk yang bernama ibu, makhluk yang bernama perempuan. Makhluk juga yang bernama laki-laki, ya kan? Makhluk, semuanya ya Tuhan. Alam semesta ini terima kasih.
Semoga kita semua semeton selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, bahagia dunia akhirat lahir batin ya. Amin astungkara. Oke, curhatan hatinya sungguh luar biasa. Bagi semeton yang ingin curhat-curhat, yuk silakan kirimkan ke alamat di bawah ini suarasanglili@gmail.com. Lili tunggu dan akan Lili bacakan di sini di channel ini. Dengan mendukung channel ini kalian mendukung semangat menulis kalian. Jadi kalian lebih kreatif untuk mengapresiasi dan mengekspresikan diri kalian tentunya. Oke. Terima kasih Matur Suksma, sampai bertemu dengan episode berikutnya. Wassalamualaikum.